Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama sekali puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Abdi Hamdani, mahasiswa S1 Teknik Elektro di Institut Teknologi PLN. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan tentang optimalisasi pola operasi sistem 20 kV dengan rekonfigurasi jaringan distribusi 20 kV di PT PLN Persero ULP Muara Labuh pada tahun 2014 dengan aplikasi etap guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah operasi sistem tenaga listrik. Sebagai informasi awal bahwasanya data ini kami dapatkan ketika kami praktek kerja lapangan di PLN ULP Muara Labuh pada tahun 2014 dan kami presentasikan sekarang dikarenakan kami rasa ini cocok dengan mata kuliahnya perihal operasi sistem tenaga listrik di mana nantinya dalam tema ini kita akan melihat bagaimana rekonfigurasi jaringan atau pola operasi jaringan dapat mempengaruhi parameter-parameter ukur sistem kelistrikan guna mendapatkan parameter-parameter atau nilai-nilai parameter yang lebih baik. Baiklah, pertama kita mulai dengan sedikit penjelasan tentang kondisi sistem kelistrikan ULP Muara Labuh pada tahun 2014 itu. Sebagaimana terpampang pada layar, sistem kelistrikan di PLN ULP Muara Labuh mendapatkan suplai energi utama dari gardu induk di Kota Solo, di mana dengan feeder ekspres Alan Panjang. Ekspres Alan Panjang ini akan menuju ke GH Alan Panjang. Dari GH Alan Panjang ini energi listrik disalurkan ke GH Balon yang terdapat di Muara Labuh dengan nama Feeder Express Muara Labuh. Dari GH Balon ini nantinya energi listrik akan disalurkan di wilayah kerja PLN ULP Muara Labuh yang didukung oleh gardu-gardu hubung yang terdapat di wilayah kerja PLN ULP Muara Labuh. Nanti secara jelas dapat kita lihat pada aplikasi etap perihal konfigurasi jaringan yang ada di sistem kelistrikan ULP Muara Labuh pada saat itu. Berikut keterangan tabelnya gardu-gardu yang terdapat di wilayah kerja ULP Muara Labuh berikut dengan feeder-feeder incoming dan outgoing yang ada di gardu-gardu hubung tersebut. Selanjutnya pada saat itu berikut kondisi-kondisi pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan di ULP Muara Labuh khususnya sistem 20 kV-nya yang dibantu oleh 3 pembangkit yaitu PLTD Balun, PLTMH Pinang Awan, dan PLTMA SKE dengan kondisi seperti dan kapasitas seperti yang terpampang pada tabel-tabel berikut ini. Nah, dikarenakan jauhnya suplai energi listrik dari GI Solo ke wilayah kerja ULP Muara Labuh, maka kondisi tegangan nanti akan dibantu oleh kapasitor-kapasitor yang terdapat pada wilayah kerja ULP Muara Labuh dengan berbagai ada yang kontrol manual dan kontrol otomatis. Kontrol manual ini artinya kapasitor dioperasikan harus melalui panel yang terdapat di bawah kapasitor. Sedangkan kontrol otomatis kapasitor dapat langsung bekerja ketika diperlukan untuk mendukung tegangan di kelistrikan di ULP Muara Labuh. Nah, berikut hasil simulasi etap gambaran yang kita tampilkan dan nanti akan kita simulasikan secara live juga perihal operasi sistem kelistrikan di ULP Muara Labuh jaringan 20 kV-nya. Nah, berikut keadaan jaringan ketika belum kita rekonfigurasi dengan keterangan sebagai berikut. Nah, di sini dapat kita lihat keterangannya lingkaran biru itu menunjukkan sumber tegangan dari GE Solo, di mana pada etap ini akan kita simulasikan dari batas KWH batas di jaringan PLN ULP Muara Labuh. Lingkaran hijau menunjukkan PLTMH Selo Kencana beroperasi 1 unit 4 MW. Lingkaran merah menunjukkan ujung tegangan dari feeder Muara Labuh di GHI Pinang Awan. Lingkaran kuning menunjukkan ujung tegangan feeder Mitra di Gardu Sungai Duo. Tanda panah menunjukkan arah aliran beban. Nah, dari gambar dapat kita lihat sebelum rekonfigurasi jaringan,
Sistem kelistrikan di ULP Muara Labuh mendapatkan sumber utama energi Solo dibantu oleh PLTMH Selong Kencana beroperasi 1 unit 4 MW. Sebelum dilakukan rekonfigurasi jaringan, dapat kita lihat pada gambar. Tegangan awal feeder Muara Labuh berada di GH Balut dan ujung tegangan di GH Pinang Awan. Sedangkan untuk feeder Mitra memiliki tegangan awal di GH Lubuk Gadang dan ujung tegangan di GH Pinang Awan. Kenapa pada keterangan ini kita lebih berfokus pada feeder Muara Labuh dan feeder Mitra dikarenakan rekonfigurasi feeder Mitra ini. Nah, berikut pola operasi ketika setelah kita lakukan rekonfigurasi. Nah, dari keterangan dapat kita lihat lingkaran biru bencana beroperasi 1 unit 4 MW. Lingkaran merah menunjukkan ujung tegangan dari feeder Muara Labuh dan feeder Mitra berada di log LBS Kepala Bukit. Tanda panah menunjukkan arah aliran beban. Selanjutnya dari keterangan dapat kita lihat setelah dilakukan konfigurasi terjadi perubahan posisi ujung tegangan dari feeder Muara Labuh dan feeder Mitra. Yang mana sebelum dilakukan konfigurasi jaringan, ujung tegangan kedua feeder tersebut berada di LBS Kepala Bukit. Dan secara tidak langsung dapat kita lihat pada gambar dengan rekonfigurasi jaringan yang dilakukan mengakibatkan terjadi pemindahan sebagian lebar feeder Muara Labuh ke feeder Mitra. Dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasannya rekonfigurasi jaringan juga berfungsi untuk pemerataan beban antar feeder di samping untuk mendukung nilai-nilai yang baik parameter-parameter ukur kelistrikan. Baiklah, nah dari setelah rekonfigurasi berikut kita dapatkan beberapa keuntungan dari hasil setelah rekonfigurasi. Yang pertama jatuh tegangan. Dari tampilan dapat kita lihat kondisi tegangan di feeder Muara Labuh dan feeder Mitra sebelum dan sesudah dilakukan rekonfigurasi. Kesimpulannya, pada feeder Muara Labuh terjadi perbaikan tegangan. Sebelum rekonfigurasi tegangannya 18,9, setelah rekonfigurasi tegangannya 19,1 dengan persentase jatuh tegangan 4,2% dari 20 kV. Sedangkan pada feeder Mitra memang terjadi penurunan tegangan dari 19,4 ke 19,1. Namun ini masih dalam rentang yang aman untuk operasi sistem kelistrikan 20 kV. Dari grafik kita lihat terjadi pemerataan jatuh tegangan antara feeder Mitra dan feeder Muara Labuh sebelum dan sesudah rekonfigurasi. Yang kedua dari rugi daya dapat kita lihat dari overall tegangan berada pada 0,272, sedangkan setelah turun sedikit 0,268, artinya juga terjadi perbaikan. Baiknya selanjutnya itu terdapat keuntungan pemerataan beban feeder khususnya antara feeder Muara Labuh dan feeder Mitra, di mana sebelum rekonfigurasi kondisi beban sangat jomplang, di mana feeder Muara Labuh menanggung beban 51,3 ampere, sedangkan feeder Mitra 13,7 ampere. Setelah kita lakukan rekonfigurasi terjadi pemerataan beban, di mana feeder Muara Labuh menanggung 42,9, sedangkan feeder Mitra 23,8. Terjadi lumayan pemerataan beban antara feeder Mitra dan feeder Muara Labuh. Baik, kesimpulannya yaitu pertama, rekonfigurasi jaringan dapat memperbaiki kondisi jatuh tegangan pada sistem 20 kV di PLN ULP Muara Labuh, khususnya feeder Mitra dan feeder Muara Labuh. Yang kedua, rekonfigurasi jaringan dapat mengurangi rugi daya pada sistem 20 kV di PLN ULP Muara Labuh, di mana sebelumnya rugi daya 0,272, setelah rekonfigurasi rugi daya didapatkan 0,268. Yang ketiga, terjadi pemerataan beban antara feeder Muara Labuh dan feeder Mitra setelah dilakukan rekonfigurasi. Baik, berikut presentasi singkatnya kita lanjutkan ke simulasi etapnya biar dapat kita lihat data lebih jelas. Nah, berikut gambaran kondisi sistem kelistrikan di PLN ULP Muara Labuh. Jadi yang kita tunjuk ini merupakan ini KWH batas sumber tegangan dari GI Solo. Berikut feeder Muara Labuh dengan incomingnya ada 2 outgoing, nanti ada feeder Muara Labuh dan feeder Lubuk Gadang. Berikut adalah GH Pinang Awan, ada 2 outgoing juga. Dan berikut adalah
GH Lubuk Gadang dengan 4 poinnya. Nah, kondisi awal sebelum rekonfigurasi, di mana pada saat itu kondisi operasinya didukung oleh 1 unit LHTMH selalu kencana beroperasi 1 unit 4 MW. Di sini dapat kita lihat feeder Muara Labu ujung tegangan berada di GH Pinang Awan, sedangkan feeder Mitra juga berada di GH Pinang Awan. Nah, berikut kondisi operasi sebelum dilakukan rekonfigurasi. Nah, setelah kita operasikan, kita lihat nilai-nilainya. Nah, berikut nilai yang kita paparkan tadi. Kondisi operasi jatuh tegangan di GH Pinang Awan berada di 18,908. Feeder Muara Labu ujung tegangan di sini, sedangkan feeder Mitra juga ujung tegangan di GH Pinang Awan. Untuk memperbaiki keadaan ini, kita lakukan konfigurasi. Kita hentikan dulu simulasinya. Konfigurasi yang kita lakukan ialah dengan memasukkan CB di feeder Mitra ini, kita close. Lalu di LBS Kepala Bukit, kita open. Jadi nantinya feeder Muara Labu ujung tegangan di LBS Kepala Bukit, feeder Mitra dari sini ujung tegangannya di LBS Kepala Bukit. Kita simulasikan, operasikan. Nah, setelah kita lakukan rekonfigurasi jaringan dengan merubah kondisi sebelumnya LBS Kepala Bukit close, kita open, sedangkan CB di feeder Mitra kita close, terjadi perbaikan tegangan di GH Pinang Awan 19,195. Dengan kondisi tetap PLTMH Pinang PLTMH beroperasi 1 unit 4 MB. Nah, setelah kita operasikan ini, barulah kita dapatkan parameter-parameter nilai tadi yang telah kita paparkan pada presentasi. Oke, sekian dan terima kasih. Berikutnya dapat kami sampaikan perihal sistem kelistrikan di ULP Muara Labu. Kami kira sangat cocok dengan judul mata kuliah kali ini, Operasi Sistem Ketenagaan Listrik, di mana kita di sini mengontrol pembangkit, mengontrol operasi jaringan dengan operasi LPS, CB, dan sebagainya, sehingga kita dapatkan kondisi operasi sistem kelistrikan yang lebih baik. Sekian terima kasih. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.